Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Cahyadi, NIM saya 411211138. Mata kuliahnya penulisan karya ilmiah dengan dosen mata kuliah Ibu Vina Ayumi. Di sini saya akan membahas tentang jurnal yang terakreditasi Sinta dengan judul Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penjualan Aksesoris Kendaraan Berbasis Web E-commerce menggunakan metode waterfall. Berikut pertanyaannya. Yang pertama, jelaskan komponen yang ada di abstrak artikel tersebut. Identifikasi isi abstrak dan jelaskan apa saja komponen yang dibahas seperti terbelakang, tujuan penelitian, metodologi, dan hasil serta kesimpulan. Baik, untuk latar belakangnya ialah spare part motor sangat dibutuhkan oleh banyak sekali bengkel dan baik yang resmi maupun swasta yang ada di toko-toko. Namun, banyak toko masih menggunakan sistem informasi konvensional. Di sini ada konvensional. Yang abstraknya ya. Yang menyebabkan kesalahan dalam perhitungan keuangan, stok barang, dan nota penjualan. Dalam jurnal ini penulis juga mencoba untuk memperkenalkan inovasi dalam penjualan spare part motor dengan membangun situs e-commerce yang memanfaatkan internet. Internet. Tujuannya ialah membangun aplikasi penjualan spare part motor berbasis web yang bisa digunakan oleh konsumen dan penjual. Lalu mempermudah konsumen dalam melakukan pembelian online tanpa harus datang ke toko, serta memudahkan penjual dalam mengelola data pesanan konsumen. Metodologinya yang digunakan ialah waterfall yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Ini waterfallnya. Yang pertama, analisis, yaitu yang kedua sistem kebutuhannya, analisis dan desain sistem, implementasi, pengujian unit, lalu pengujian sistem hingga operasi dan perawatan atau maintenance. Untuk hasilnya, aplikasi sistem informasi penjualan spare part berbasis web e-commerce ini telah dibangun memberikan kemudahan dalam melakukan pembelian online serta memudahkan penjual untuk mengelola dan pemesanan data konsumen. Untuk kesimpulannya, dengan menggunakan metode waterfall ini, pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur dan mudah disesuaikan. Website ini mempermudah konsumen dan mencari spare part motor dan juga memberikan kenyamanan bagi penjual dalam mengelola data serta sebagai media promosi. Berikut jawaban yang nomor 1. Sekarang yang nomor 1.2 maksudnya. Poin 2, abstrak. Apakah abstrak mencakup keseluruhan dari artikel ini? Menurut saya abstrak ini cukup mencakup keseluruhan inti artikel karena menyentuh aspek-aspek utama dari penelitian, mulai dari masalah yang diidentifikasi atau seperti di sini kan masih konvensional, bukan? Jadi menyebabkan konvensional itu dapat menyebabkan kesalahan dan tujuannya juga membangun aplikasi penjual spare part berbasis web. Metodologinya juga menggunakan waterfall hingga hasil yang dan kesimpulan yaitu pencapaian kemudahan bagi konsumen dan penjual melalui sistem yang dibangun. Berikut nomor 2, jelaskan komponen yang ada di latar belakang artikel tersebut. Nomor 2 yang poin A, jelaskan isi latar belakang seperti masalah yang diangkat, agensi penelitian, tinjauan pustaka, dan juga tujuan penelitian. Untuk nomor 2 yang poin A, penjelasan isi latar belakang, itu masalah yang diangkat ialah latar belakang dalam artikel ini mengangkat masalah terkait penjualan spare part motor yang masih dilakukan secara konvensional.
yaitu yang menjawabkan beberapa masalah seperti kesalahan dalam penghitungan keuangan, stok barang, dan nota penjualan. Banyak toko spare part motor yang masih menggunakan sistem manual yang tidak efisien, sehingga mempengaruhi kelancaran operasional dalam pelayanan terhadap konsumen. Lalu urgensi penelitian, dengan adanya masalah tersebut, menulis menyoroti pentingnya inovasi dalam penjualan spare part motor. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi berbasis web, e-commerce yang memungkinkan konsumen untuk membeli spare part motor secara online tanpa harus datang langsung ke toko. Sistem ini juga diharapkan dapat membantu penjual untuk mempermudah pengelolaan data pesanan dan transaksi serta meningkatkan efisiensi operasional. Berikut tinjauan pustakanya. Ya, ini tinjauan pustakanya mencakup beberapa teori dan konsep terkait dengan sistem informasi penjualan, pemrograman web, serta metode pengembangan perangkat lunak. Beberapa teknologi yang digunakan untuk membangun sistem ini adalah HTML, PHP MyAdmin, dan MySQL database yang berperan dalam membuat website yang efisien dan user-friendly. Selain itu, dibahas juga model pengembangan perangkat lunak yang digunakan, yaitu model waterfall yang memiliki tahapan analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan pengujian. Nah, ini HTML-nya. Ini juga pakai basis datanya DBMS, MySQL, PHP juga. Dan metodologinya dipakai waterfall. Tujuan dari penelitian ini untuk membangun aplikasi sistem informasi penjualan spare part motor berbasis web e-commerce menggunakan metode waterfall. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah konsumen dalam melakukan pembelian online dan membangun penjual dalam mengelola data pesanan secara lebih efisien. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses jual beli spare part menjadi lebih cepat, tepat, dan juga terorganisir. Lanjut untuk jawaban nomor 2, pertanyaan nomor 2, poin B, bagaimana latar belakang ini membantu pembaca memahami pentingnya penelitian. Latar belakang ini memberikan pembaca pemahaman yang jelas tentang masalah yang ada dalam proses penjualan spare part motor secara konvensional. Dan juga bagaimana solusi berbasis teknologi informasi dapat mengatasi masalah tersebut. Pembaca juga dapat melihat urgensi penelitian ini, yaitu kebutuhan akan sistem yang lebih efisien untuk mempermudah transaksi dan pengelolaan data baik bagi konsumen maupun penjual, dengan memberikan gambaran tentang teknologi yang digunakan, yaitu seperti dia menggunakan PHP MyAdmin, HTML, dan juga database MySQL. Ya, ini. Dan juga metodologi pengembangan yang dipakai itu metode waterfall. Terbelakang ini juga memberikan konteks tentang manfaat yang akan diperoleh setelah sistem informasi ini dikembangkan, baik dari segi efisiensi operasional maupun kenyamanan pengguna. Dengan menjelaskan tujuan penelitian, pembaca juga lebih memahami pentingnya inovasi dalam dunia bisnis, terutama dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan melalui teknologi e-commerce ini. Ya, berikut nomor 3 pertanyaannya ialah jelaskan komponen yang ada di metodologi artikel tersebut. Yang nomor 3 poin A, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam metodologi seperti desain penelitian, alat yang digunakan, dan juga teknik pengumpulan data dan metode analisis. Ya, yaitu langkah-langkah yang
digunakan dalam metode penelitian. Desain penelitian yang pertama, desain penelitian peneliti bertujuan untuk membangun aplikasi sistem informasi penjualan sepeda motor berbasis e-commerce ya, sesuai dengan judulnya, menggunakan metode waterfall. Ini waterfall. Dan juga desain penelitian ini mencakup pembangunan sistem dari tahap analisis kebutuhan hingga pengoperasian dan perawatan sistem. Arti dari waterfall ini, penulis menggunakan pendekatan sistematis yang sesuai dengan model waterfall yang melibatkan tahapan berurutan mulai dari analisis, desain, implementasi, dan juga hingga pengoperasian serta maintenance. Berikut alat yang digunakan. Beberapa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahasa pemrogramannya dipakainya bahasa pemrograman PHP, nah ini HTML dan juga CSS. Dan juga database yang dipakai di sini database basis data yaitu database MySQL. Dengan sistem manajemen di sini sistem manajemen basis data atau DBMS. Agar penyimpanannya untuk terkait produk pengguna hingga transaksi penyimpanannya di database tersebut. Untuk metode pengembangannya di sini menggunakan waterfall yang menggunakan pengembangan aplikasi secara terstruktur melalui tahapan-tahapan yang jelas dan terurut sih. Berikut teknik pengumpulan data. Sini teknik pengumpulan datanya ada dua. Yang pertama teknik pengumpulan data yaitu metode observasi. Yang kedua metode studi pustaka. Untuk observasi, penulis mengamati situs web yang menjual spare part motor untuk menganalisis proses penjualan yang ada. Untuk metode studi pustaka, penulis mengumpulkan data dan informasi dari berbagai jurnal terkait yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian untuk memperoleh dasar ilmiah yang kuat dalam merancang suatu sistem. Lalu untuk metode analisis digunakan dengan menggunakan pendekatan berbasis model waterfall. Ini mode pengembangan softwarenya dimulai dari analisis kebutuhan sistem, desain implementasi, pengujian unit, integrasi sistem, dan akhirnya pengoperasian serta pemeliharaan atau maintenance. Pada setiap tahap dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi tujuan dan dapat fungsi dengan baik untuk pengguna. Jadi setiap langkah ini diharapkan dapat berfungsi. Baik, untuk yang nomor 3 poin B, apakah metodologi sudah cukup jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian? Menurut saya ya, ini sudah cukup jelas. Metode yang digunakan sudah cukup jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini juga bertujuan untuk membangun aplikasi sistem informasi penjualan sepeda motor berbasis web e-commerce yang didukung oleh metode pengembangan waterfall. Dalam hal ini model waterfall ini sangat cocok karena memberikan tahapan yang jelas dan berurutan mulai dari analisis kebutuhan hingga tahapan pemeliharaan sistem, mulai dari ini sampai pemeliharaan sistem atau maintenance. Dan juga metodologi yang digunakan seperti teknik pengumpulan data, observasi, dan juga studi pustaka, serta alat yang dipilih itu yaitu simple, yaitu menggunakan PHP, MySQL. Apalagi zaman sekarang itu dia sudah canggih menggunakan Visual Studio Code. Yang kalau yang dari zaman dulu bisa pakai Sabun Text, kalau sekarang pakai VS Code. Terus metodologi ini juga cukup lengkap karena mencakup analisa kebutuhan sistem, desain termuka pengguna, implementasi, serta evaluasi dan pengujian pada setiap tahapnya. Selain itu, metode waterfall ini juga sangat sesuai dengan sifatnya yang terstruktur dan juga terorganisir, sesuai dengan tujuan penelitian untuk membangun sebuah aplikasi yang mempermudah transaksi penjualan spare part motor secara online. Namun untuk pengembangannya yang lebih optimal, penelitian ini dapat memperhatikan pengembangan teknologi terbaru sih di atas waterfall, yaitu
pengembangan model agile. Jadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan kebutuhan pengguna. Itu untuk pengembangan selanjutnya bisa ke agile sebenarnya. Lanjut untuk nomor 4, jelaskan tempat publikasi artikel dan jenis style citasi. Nomor 4 yang poin A, sebutkan nama jurnal akreditasi Sinta dan tahun publikasi. Di sini nama jurnalnya yaitu Jurnal Khatulistiwa Informatika. Di sini akreditasi Sintanya Sinta 3. Tahun publikasinya dia volumenya volume 7 nomor 1 tahun bulan Juni tahun 2019. Berikut 4 poin B, cari tahu dan jelaskan apakah jurnal tersebut mencakup biaya produksi, biaya publikasi. Untuk berdasarkan informasi yang terdapat dalam jurnal ini tidak disebutkan secara rinci mengenai biaya publikasi untuk jurnal Khatulistiwa ini. Namun biasanya biaya publikasi ini akan dicantumkan di bagian pedoman atau informasi lebih lanjut mengenai jurnal yang bersangkutan, misalnya pada website atau jurnal dalam bagian author guidelines-nya sih. Jadi saya tidak menemukan untuk biaya publikasinya pada jurnal ini. Lanjut untuk nomor 4.3 C, poin C, berapa minimal skor plagiasi untuk jurnal tersebut. Biasanya kalau misalnya untuk skor plagiasi itu biasanya memakai perangkat lunak seperti Turnitin ya. Biasanya kebanyakan itu maksimalnya plagiasinya antara 15% hingga 30% atau minimalnya 20%. Itu udah bagus. Bagi ini jurnalnya yang dipublikasikan jurnal Khatulistiwa Informatika, jurnal terakreditasi Sinta. Berikut nomor 4 yang poin D, apa style citasi yang digunakan. Oke, untuk style citasi kita berarti ke bagian referensi sini. Berdasarkan format yang kita lihat di sini, gaya citasi tersebut yang diterapkan adalah pakai apa dia APA, American Psychological Association. Ciri khasnya yaitu antara lain penulisan nama pengarangnya ditulis dengan format nama belakang diikuti inisial nama depan. Misalnya kayak ini kan apa Musyafa N. Terus tahun publikasinya dicantumkan setelah nama pengarang. Habis nama pengarang terus tahun. Kayak misalnya ini 2017. Dan biasanya tahunnya itu dikasih tanda kurung. Untuk penulisan jurnalnya, nama jurnal cetak miring seperti ini. Diikuti dengan volume, nomor, dan juga halaman. Misalnya jurnal Khatulistiwa Informatika, ya halaman. Yang terus referensi berupa artikel. Jurnal biasanya mencantumkan penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor, dan halaman. Diikuti dengan DOI sih juga ada sih. Ini. Oke, lanjut yang terakhir nomor 5, bandingkan artikel yang sudah Anda jelaskan dengan artikel yang pernah Anda tulis. Nomor 5 poin A, bandingkan struktur isi kualitas artikel yang dipilih dengan artikel Anda sendiri. Kalau untuk struktur
isi dan kualitas artikel yang dipilih dengan artikel dibandingkan dengan artikel saya sih sangat jauh ya, karena artikel yang saya bahas ini kan dia sudah terakreditasi Sinta ya kan, dan juga sudah sesuai dengan penelitian, dengan metodologi, dengan semuanya yang analisis-analisis yang dilakukan oleh para jurnal yang ini, yang isi orang-orang ini, dibanding dengan punya saya ini yang kemarin saya bikin itu, karena saya masih tahap pembelajaran, jadinya saya kemarin juga hasil penelitiannya tinggi, ada di apa saya koreksi lagi baru bagus. Saya masih tahap belajar untuk jurnal karena masih melihat jurnal-jurnal lain sebagai referensi gitu. Jadi masih banyak kesalahan dalam jurnal saya. Ada juga kandungan yang kebanyakan tuh dari kita mahasiswa menggunakan ChatGPT. Jadi kita masih banyak salah-salahnya dibanding dengan jurnal yang perbandingan yang dari Sinta 3 ini udah sempurna yang dari Sinta. Kalau saya jurnal yang saya ini masih tahap pembelajaran. Ini masih tahap pembelajaran. Ya, lanjut nomor 5B, identifikasi kekurangan pada artikel Anda saya dan jelaskan apa saja yang perlu diperbaiki agar artikel saya dapat lebih baik atau memenuhi standar akreditasi. Agar artikel saya bisa lebih baik dan memenuhi standar jurnal akreditasi, ada beberapa sih area yang perlu diperbaiki atau diperhatikan pada artikel saya, yaitu struktur artikel yang jelas dan rapi, abstraknya. Abstrak harus meringkas namun jelas, menggambarkan tujuan penelitian, metodologi, hasil, dan kesimpulan dalam satu paragraf yang padat. Hindari penambahan informasi yang tidak relevan atau terlalu teknis di bagian abstrak. Nah, di sini abstrak saya juga masih belum terlalu jelas sih mengelola penilaian di sini. Jadi dengan adanya perbandingan dari jurnal Sinta yang saya ambil ini, jadi saya bisa tahu kesalahan saya di mana di sini masih jauh dari kata sempurna. Terus untuk pendahuluan juga harus mengidentifikasi masalah secara jelas, memberikan konteks yang cukup untuk pendahuluan. Di sini pendahuluan saya juga sebenarnya udah bagus, tapi masih jauh dibanding dengan jurnal yang sudah terakreditasi. Untuk tinjauan pustaka juga di sini harus menyarankan penelitian terkait yang relevan, kuat artikel dengan merujuk penelitian lebih baru sih. Untuk metodologi harus terperinci sih. Saya di sini metodologinya masih metodologi literatur dan belum jelas metode yang saya pakai ini. Harusnya saya pakai metodologinya waterfall karena terurut. Karena saya belum lihat jurnal sebelumnya, jadi saya tidak tahu metodologinya yang dipakai. Harusnya saya waterfall juga karena lebih mirip-mirip juga. Untuk hasil dan pembahasan harus dijadikan secara objektif dengan mendiskusikan temuan dalam konteks penelitian sebelumnya, gunakan tabel atau grafik untuk menyajikan. Nah, di sini saya hasil dan pembahasannya di sini saya karena saya melakukan studi kerja praktek, yaitu membuat aplikasi public ticketing berbasis web. Jadi saya udah tahap pengembangan aplikasinya. Jadi sini saya udah buat login, juga dashboard untuk user admin dan user teknisi. Untuk hasil pembahasan juga di sini saya langsung ke pengembangan aplikasinya. Dan untuk kesimpulannya
harus mencakup poin-poin utama dari penelitian hasil yang ditemukan, rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut atau aplikasi praktis dari temuan tersebut. Di sini saya kesimpulannya saya memakai pemrograman PHP juga, frameworknya Code Igniter, database MySQL. Di sini saya pakai itu. Modelnya model MVC atau model view controller yang ada di Code Igniter. Di sini juga pakai database MySQL juga. Lanjut, di sini jadi jurnal yang punya saya itu masih jauh dari kata sempurna dibandingkan dengan jurnal yang ada di jurnal Khalistiwa yang sudah terakreditasi Sinta. Terus untuk format penulisan jurnal saya juga masih berantakan, dan juga evaluasi hasilnya membahas sistem teknologi yang ini yang punya saya masih harus perlu dicoba lagi di lapangan karena ini belum diuji. Nanti mungkin pada saat Teknofest bisa diuji. Terus untuk plagiarisme juga saya masih tinggi ini di sini. Belum masih karena masih ada plagiat, yaitu ambil sebagian dari ChatGPT juga. Oke, itu saja pembahasan dari saya mengenai jurnal yang terakreditasi Sintai ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata atau kurang berkenan. Ya udah, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.